Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar satu kisah tentang bagaimana seorang pengemis buta datang kepada Yesus dan dia memohon kepada Yesus agar ia bisa dicelikkan. Beberapa hari yang lalu saya sedang browsing online di internet dan saya menemukan sebuah artikel atau survei. Dikatakan di sana bahwa ada hierarki atau ada level di antara indera kita, panca indera. Kita tahu bahwa manusia punya berapa panca indera? 5. Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Betul ya, ada 5 panca indera. Dan di survei itu dikatakan bahwa setidaknya ada hierarki atau level di antara panca indera. Dan di survei itu dikatakan bahwa dia meletakkan indera penglihatan sebagai indera yang paling penting. Itu sebabnya kata survei itu bahwa kebutaan itu adalah salah satu disabilitas yang paling parah menurut survei itu. Tentu saya tidak bisa memberikan Anda penjelasan ilmiah kenapa demikian, tetapi setidaknya secara personal saya melihat bahwa penglihatan itu menjadi panca indera yang penting karena setidaknya penglihatan itu akan memberikan kepada kita rasa aman. Memberikan kepada Anda dan saya sebuah kepastian. Itu sebabnya saya percaya bahwa mata kita atau penglihatan itu akan membantu Anda dan saya untuk mendeteksi yang namanya bahaya. Anda bisa lihat, oh ada bahaya, maka Anda akan menghindar. Itu sebabnya kenapa ada begitu banyak orang takut mungkin ya di dalam kegelapan. Karena di dalam kegelapan kita merasa bahwa kita tidak memiliki kontrol. Kita nggak tahu apa yang ada di sekitar kita. Itu sebabnya tanpa cahaya di dalam kegelapan, mata Anda dan saya tidak akan bisa mengenali apa yang ada terjadi di sekitar kita. Dan itu yang membuat kita merasa takut dan merasa tidak pasti. Tetapi kisah pengemis yang buta ini menjadi satu cerita yang kaya dan indah. Karena cerita ini tidak hanya menyoroti tentang mujizat pemulihan penglihatan secara fisik, tetapi juga soal pembaharuan rohani yang dalam. Apa itu? Pemulihan dari kebutaan batin. Kita harus ingat dan kita diingatkan bahwa kebutaan itu tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat rohani. Dan yang paling indah dari kisah pengemis yang buta ini adalah kalau Anda perhatikan, sekalipun dia buta secara fisik, tetapi yang indah adalah sekalipun si buta ini belum pernah melihat Yesus di dalam hidupnya, tentu karena dia buta, dia tidak pernah melihat sosok Yesus melakukan berbagai macam mujizat, tetapi satu hal yang kita bisa belajar adalah sekalipun dia buta, dia mampu melihat sesuatu yang mungkin tidak mampu dilihat oleh orang banyak pada waktu itu. Dia mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Sesuatu yang tidak mampu dilihat oleh orang-orang Farisi dan orang-orang lain
yang dengan mata kepala mereka melihat Yesus mencelikkan orang sakit, dia menyembuhkan orang-orang sakit, ia membangkitkan orang mati, tetapi mereka tidak mampu melihat Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Itu menjadi sebuah teguran yang luar biasa untuk orang-orang pada zaman itu. Itu sebabnya kitab suci mengatakan mereka mempunyai mata tetapi mereka tidak melihat. Dan peristiwa ini saya rasa sungguh baik dan sungguh pantas untuk kita renungkan. Karena ternyata memang benar bahwa kebutaan fisik itu mampu memberikan kepada kita banyak kesulitan di hidup yang singkat ini. Tapi kita harus ingat bahwa kebutaan rohani itu akan membuat kita hidup di dalam kegelapan yang paling gelap untuk selama-lamanya. Maka hari ini mungkin saya tidak mengenal Anda satu persatu, tapi barangkali di dalam perayaan Ekaristi hari ini ada di antara kita yang merasa berada di posisi yang sama dengan pengemis yang buta ini. Mungkin di dalam hidup kita merasa seperti sedang mengemis. Setiap hari kita merasa mengemis untuk hidup kita yang terasa sangat gelap. Kita nggak tahu harus bagaimana. Rasanya semuanya gelap, tidak pasti, mencemaskan, menakutkan, dan begitu kosong. Ada saat-saat di mana hidup kita terasa begitu berat dan terasa begitu kosong. Maka di dalam saat-saat seperti itu seringkali doa kita berubah seperti pengemis ini. Menjadi sebuah seruan yang datang karena putus asa. Tuhan, kasihanilah aku, karena sudah tidak ada lagi jalan keluar. Maka hari ini saya mengajak Anda semua, mungkin hari ini kita perlu juga berdoa, memohon Tuhan untuk mencelikkan kita dan memberikan kita penglihatan kembali. Bukan soal mata jasmani, tetapi mintalah kepada Tuhan untuk memberikan kepada Anda dan saya kesembuhan untuk mata hatimu. Mohonkan rahmat dan semoga engkau selalu ingat bahwa ini bukan soal hanya pandangan jasmani, tetapi tentang kemampuan untuk melihat hidup dengan mata iman. Agar di dalam setiap situasi hidup kita mampu memahami makna di dalam setiap peristiwa hidup kita. Dan yang paling penting adalah supaya kita bisa seperti pengemis hari ini, melihat kehadiran Kristus di tengah-tengah situasi hidup kita, baik itu suka ataupun duka. Memahami, mengenali, dan merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Dan yang paling penting terakhir, ketika Kristus membuka mata hatimu, ketika kita mendengar pengemis buta ini dicelikkan, apa yang ia lakukan pertama kali? Dikatakan pada saat itu juga ia bangkit, ia berdiri, dan ia mengikuti Yesus. Setelah dia dicelikkan, dia tidak duduk lagi di pinggir jalan untuk mengemis. Maka hari ini setelah Kristus membuka mata hatimu, semoga engkau juga bangkit dan segera pergi dan mengikuti Dia. Kenapa? Karena ingat bahwa ketika engkau mulai melihat dengan mata yang baru, dengan mata iman, engkau juga dipanggil untuk hidup dengan cara yang baru. Mata yang baru itu menuntut hidup yang baru. Kita tidak bisa hidup tetap dan sama. Mata yang baru selalu menuntut cara hidup yang baru. Hidup yang penuh harapan, hidup yang penuh keberanian dan tekad untuk menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Amin.